Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nomor hadis 866. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il qali bil qali, yakni ad-dain bid-dain. Rawahu Ishaq wal Bazzaru bi isnadin dha'ifin. Wa an ibni Umar, dan terima dari Ibnu Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha melarang an bai'il kali, jual beli yang terkemudian, bil kali dengan yang terkemudian, yakni yaitu ad-dain bid-dain, jual beli utang dengan utang. Wa an ibni Umar, dan terima dari Ibnu Umar, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha melarang an bai'il kali, jual beli yang terkemudian, bil kali dengan yang terkemudian, yakni yaitu ad-dainu, yakni ad-dain bid-dain, jual beli utang dengan utang. Rawahu Ishaq wal Bazzaru, telah meriwayatkan hadis ini Ishaq dan Al-Bazzaru bi isnadin dha'ifin, dengan sanad yang dhaif. Satu hadis. Kita sudah mempelajari beberapa hadis berkaitan dengan jual beli yang terlarang dalam agama. Di antaranya 3 pertemuan yang lalu, ya, kita mempelajari mengenai bai'il inah. Yang terlarang itu bai'ul inah, jual beli inah. Kemudian yang kedua bai'ul muzabanah, dan yang ketiga yang ini bai'ul kali bil kali. Ada yang masih ingat yang disebut bai'ul inah itu apa? Ada yang masih ingat? Bai'ul inah yang terlarang dalam agama, ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Pertama bai'ul inah. Seperti apa bai'ul inah itu? Ada yang masih ingat? Dengan bahasa kita saja, ya, bai'ul inah itu apa? Ayyabi'a sil'atan bisamanin maklumin ila ajalin summa yastariha minal mustari bi aqalla. Seorang menjual sesuatu barang dengan harga yang sudah ditetapkan. Jadi menjual satu barang dengan harga yang sudah ditetapkan sekian, dan dibayar dengan waktu yang sudah ditetapkan, misalkan harus lunas 1 bulan. Kemudian
ya, barang itu dibeli lagi oleh yang jual dengan harga yang lebih murah. Ini bai'ul inah. Saya jual barang ini, ya, barang ini saya jual harganya 100.000 dengan cara ngutang. Artinya dibayar nanti bulan depan 100.000. Lalu karena orang ini butuh uang hari ini, maka barang ini dijual lagi kepada saya. Saya beli lagi. Harganya berapa? 90. Dia kan tetap punya utang berapa? 100 punya utangnya. Padahal dia menerima uang berapa? 90. Nah, inilah yang disebut bai'ul inah yang dalam agama terlarang. Mungkin bentuknya sudah lain sekarang, ya. Dengan berkembangnya zaman begitu, dengan berkembangnya ilmu, ya, mungkin orang bisa berpikir lebih dari itu, ya. Cuma kalau ada seperti itu, jual barang dengan harga yang sudah ditetapkan, ya, dengan cara ngutang, lalu dibeli lagi dengan harga yang lebih murah, itu namanya bai'ul inah. Ini yang pertama. Yang kedua, bai'ul mujabanah. Gimana bai'ul mujabanah? Menjual buah yang masih di pohon dengan tidak jelas kan berapa ukurannya, berapa kiloannya, tidak jelas. Jadi kalau kurma masih nempel di pohon, sekian, nah itu. Lalu ditukar dengan kurma yang sudah kering dan sudah ditakar. Kurma di pohon itu ditukar dengan kurma yang kering, misalkan 10 kilo. Nah, maka jual beli atau tukar menukar seperti itu disebut bai'ul muzabanah. Atau misalkan, ya, buah yang masih buah yang masih ada di pohon, kita tidak tahu berapa kintal, berapa kilo dia kalau ditimbang. Nah, lalu ditukar dengan buah yang sudah di kilo, misalkan sekian kintal, tukar saja. Maka jual beli yang seperti itu disebut jual beli muzabanah, dan ini terlarang dalam agama. Ya, mudah-mudahan ini, ya, minimal kita tidak tahu atau tidak hafal hadisnya saja, pengertiannya harus dipahami. Ya, ada bai'ul inah dengan cara menjual dengan cara menghutangkan dengan harga sekian, lalu dibeli lagi dengan harga murah. Yang kedua, muzabanah, menjual buah-buahan yang masih di pohon ditukar dengan yang sudah ditakar. Atau misalkan sudah dipanen cuma tidak di kilo, ya, digunukan, berapa nggak tahu, pokoknya buah ini ditukar dengan buah yang ini sekian kilo atau sekian kintal. Nah, ini ada yang satu jelas, yang satu tidak jelas, ya. Penukaran seperti itu disebut muzabanah. Nah, hadis yang sekarang kita kaji ialah bai'ul kali bil kali. Saya dahulukan saja, ya, pengertian bai'ul kali bil kali, jual beli yang terkemudian dengan yang terkemudian. Jual beli adain bidain, jual beli utang dengan utang. Seperti apa? Para ulama menjelaskan yang disebut bai'ul kali bil kali huwa, yaitu ayyastariyar rajul syai'an ila ajalin. Seorang membeli sesuatu yang nanti dibayar pada waktu tertentu. Jadi namanya apa? Beli ngutang.
ngutang. Jadi membeli sesuatu dengan ketentuan nanti dibayar di satu waktu, ila ajalin, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya, atau mungkin ini harus lunas 10 bulan, ila ajalin. Fa idza halal ajal, ketika jatuh tempo, sampai saja ini barang ini harganya sekian, ini harus lunas dalam jangka 1 bulan, gitu ya, sudah ditentukan. Fa idza halal ajal, ketika jatuh tempo, lam yajid ma yaqdi bihi, yang ngutang barang itu tidak punya untuk bayar, padahal waktu bayar. Fayaqulu, lalu ia yang punya utang itu ngomong seperti ini, bi'ni ila ajalin akhar, juallah, ya, juallah utang saya kepada kamu, ya, jual saja kepada saya, begitu, ila ajalin akhar, yang saya akan bayar di waktu lain, bi ziyadati syai'in, dengan syarat saya tambah dari harga barang itu. Inilah yang disebut bai'ul kali bil kali. Ada barangnya enggak? Ada barangnya? Enggak ada. Uangnya ada? Enggak ada. Jadi membeli barang dengan uang, tapi barang dan uangnya tidak ada. Sehingga para ulama menyebutkan wala yajri bainahuma taqabudun. Di antara keduanya tidak ada yang memberikan uang dan memberikan barang. Ikrar we tamah unggul. Begitu ya. Seperti itu. Karena saya kan punya utang, ini barangnya, ini misalkan harganya 1 juta. Saya ngutang kan? Barangnya kan sudah tidak ada. Cuma utang saya 1 juta. Gitu. Nah, ketika jatuh tempo saya harus bayar 1 juta, saya tidak punya. Lalu saya ngomong kepada orang yang menghutangkan, sudah, hutang saya yang sekarang harus dibayar, jual saja kepada saya. Berapa harganya? 1.200.000. Nanti saya bayar bulan depan. Jadi antara yang beli dengan yang jual gak pegang apa-apa. Saya kan punya utang, utangnya kan belum dibayar. Dia menjual utang saya yang menjadi haknya kepada saya, tapi dengan harga lebih tinggi, begitu ya. Nah, makanya nanti saya yang tadinya punya utang 1 juta, kalau dibayar sekarang, tapi karena dibayarnya nanti bulan depan, saya jadi punya utang 1.200.000. Inilah yang disebut bai'ul kali bil kali. Ngajual utang, ku hutang deui. Meuli hutang, ku hutang deui. Nah sekarang bagaimana dengan derajat hadis yang ini? Kita memahami bagaimana para ulama menjelaskan berkaitan dengan hadis ini, ya. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali, yakni ad-dain bidain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang menjual utang dengan utang, ya. Derajat hadis ini menurut Imam Abdurrahman Al-Basami, lengkapnya Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami, dalam kitab Tawdihul Ahkam juz ketiga di halaman 276. Beliau menjelaskan berkaitan dengan hadis ini, qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, la tahillur riwayah an Musa bin Ubaidah
hadis ini diterima dari Musa bin Ubaidah. Menurut Imam Ahmad, la tahillu riwayatnya tidak sah. Satu ya. Jadi dari siapa? Dari Musa bin Ubaidah. Kata Imam Ahmad, riwayatnya la tahillu. Bahasanya itu tidak halal. Saya artikan tidak sah begitu ya. Dan Imam Ahmad mengatakan wala a'lamu hadzal hadis li ghairihi. Aku tidak tahu hadis ini ada riwayat lain. Yang aku tahu riwayatnya dari Musa bin Ubaidah. Cuma hadis ini tidak sah. Begitu kata Imam Ahmad. Wa qad da'afahul Imam Asy-Syafi'i wal Baihaqi. Jadi Imam Ahmad juga mengatakan dan sungguh telah menganggap dhaif hadis ini Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Baihaqi. Jadi hadisnya apa? Dha'fun. Wa qala Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi mengatakan dha'afuhu. Para ulama memandang hadis ini dhaif. Wa qala Al-Hafidz, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dhaifun. Hadis ini dhaif. Jadi semua ya. Menurut Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami, hadis ini dipandang dhaif oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Al-Baihaqi, Imam Adz-Dzahabi, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semua memandang hadis dhaif. Cuma kata Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami, lakinnahu, akan tetapi hadis ini dahilun fil hadisi sabit, ya, sejalan, semakna dengan hadis yang sahih, yaitu bin nahyi an bai'il gharar, tentang larangan jual beli sesuatu yang tidak jelas. Utang itu jelas utang, tapi jelas dibayar kapan? Gak tahu. Dibayar utuh belum tahu. Kapan dibayarnya belum tahu juga. Nah ini, maka dengan sejalannya dengan hadis yang sahih, maka hadis ini terangkat. Padahal hadis nama dhaif. Makanya tadi dikatakan dengan sanad yang dhaif. Ini semua ya para ulama yang tadi saya sebutkan, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Al-Baihaqi, Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz mengatakan dhaif. Akan tetapi hadis ini sejalan, semakna dengan hadis yang sahih mengenai Nabi melarang jual beli yang tidak jelas, yang disebut goror. Sekalipun hadis ini tidak ada, jual beli utang dengan utang terlarang. Kenapa? Bukan karena jual beli al-kali bil kalinya, tapi karena jual beli utang dengan utang itu masuk dalam kategori jual beli yang tidak jelas. Barang nate aya, uangnya juga tidak ada. Ya. Jadi yang jual beli transaksi seperti itu, ya, barangnya mana? Nggak ada masih jadi hutang batur. Sekarang yang dipakai belinya nggak ada, begitu ya. Nah, ini masuk dalam kategori bai'ul gharar. Wa aidan qad ajma'al ulama, begitu juga para ulama sepakat ala annahu la yajuzu bai'ud dain bidain. Yang kedua,
para ulama semua sepakat, gak ada yang ikhtilaf bahwa jual beli utang dengan utang seperti itu la yajuz, tidak boleh. Jadi kalau begitu hadis doib bisa dipakai? Bukan. Sekalipun hadis ini tidak ada, tetap saja jual beli utang dengan utang tidak boleh sampai para ulama sepakat. Kenapa para ulama sepakat bahwa itu tidak boleh? Karena jual beli utang dengan utang masuk dalam jual beli yang dilarang oleh Rasul, yaitu bai'ul gharar, jual beli yang tidak jelas. Jadi gak ada masalah ini doib atau sahih, gak masalah. Makanya nanti jangan kita berpikir, oh kalau begitu hadis doib bisa dijadikan sandaran hukum sampai menetapkan hukum dengan hadis doib. Tidak, karena ini memang sudah dinyatakan pun. Cuma makna hadis ini ya sejalan dengan hadis yang sahih, begitu. Makanya bukan menetapkan hukum pakai hadis yang ini, bukan. Hadis yang sahih yang menyatakan tidak boleh jual beli yang tidak jelas. Sedangkan jual beli utang dengan utang itu masuk dalam kategori jual beli yang tidak jelas. Ini kata Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami. Ya. Kemudian Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salamnya di juz kedua di halaman 62, beliau juga menjelaskan qala Ahmadu, Imam Ahmad mengatakan laisa fi hadzal hadis yasihu, hadis yang ini tidak sah. Lakin akan tetapi ijma'an nas, para ulama sepakat annahu la yazuzu bai'ud dain bidain, bahwa jual beli utang dengan utang itu tidak diperbolehkan. Wa dhahirul hadis anna tafsirahu bidzalika marfu, sedangkan tafsir dari hadis ini yang menetapkan bahwa jual beli utang dengan utang itu la yajuz, itu marfu. Jadi bisa diterima, begitu ya. Kenapa? Karena yang dhaif di sini sanad, begitu ya. Matan hadis ini terangkat dengan hadis yang sahih yang menyatakan tidak boleh jual beli yang tidak jelas, dan jual beli al-kali bil kali atau utang dengan utang itu masuk dalam kategori jual beli yang tidak jelas. Wal hadis, dan hadis inilah dalla ala tahrimi dzalik, menunjukkan haramnya jual beli seperti itu, jual beli utang dengan utang. Wa idza waqa'a kana batilan, jika terjadi transaksi jual beli seperti itu kana batilan, maka jual belinya secara syariat batal. Ini saya kurang paham sih. Sekarang jual beli utang dengan utang itu seperti apa ya? Bisa masuk dalam kategori orang yang punya utang, misalkan begitu. Sekarang pinjam lagi uang dengan cara ngutang. Maka utangnya itu dijual kepada yang memberi pinjaman. Mungkinlah seperti itu deh. Yang penting al-kali bil kali itu utang yang mestinya dibayar malah jadi utang lagi baginya dengan apa? Tambahan dari utang yang sudah ditetapkan. Jadi 3 ya. 1, jual beli inah. 2, jual beli muzabanah. Yang ketiga, jual beli al-kali bil kali, ai ad-dain bid-dain.
Makanya dari hadis yang ini Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami menyatakan, satu, bai'ul kali huwa bai'ud dain bidain. Minha, di antaranya yang disebut jual beli utang dengan utang itu, ayyashtariyar rajul syai'an ila ajalin. Seorang membeli sesuatu yang dibayar di kemudian, utang dia sampai waktu yang ditetapkan. Fa idza halal ajal, ketika jatuh tempo, lam yajid, dia tidak punya untuk bayar. Fayaqulu, lalu ia mengatakan, bi nihi ila ajalin akhar bi ziyadatin, juallah utangku itu kepadaku. Jadi ngajual utang dibeli kunaon? Ku hutang. Bi ziyadatin, dengan tambahan. Inilah yang disebut bai'ul kali bil kali. Qala Ibnul Mundir mengatakan la yajuz bai'ud dain bidain ijma'an. Jual beli utang dengan utang secara ijma' tidak diperbolehkan. Wa qala Al-Wazir mengatakan ittafaqu ala ay anna bai'adain bidain batil. Al-Wazir mengatakan jika terjadi jual beli utang dengan cara ngutang, maka secara hukum dalam agama batilun, transaksi jual beli itu batal. Jadi 3, 1 jual beli inah, 2 jual beli muzabanah, yang ketiga jual beli adain bidain. Ini terlarang dalam agama dan Nabi menyatakan haram. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit menambah ilmu dan wawasan kita berkaitan dengan syariat yang diajarkan Allah dan Rasul. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada. Mungkin bebas pertanyaannya. Ada? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi menjual utang, penjualan antara utang dibayar dengan utang gitu ya. Jadi ada dua pihak yang ini. Terus terang aja saya memang masih belum paham kalau tidak ada contoh apa ada barang. Biasanya kan ada sistem, ada 3 pihak Pak Ustadz. Saya hutang ke si A, kita minta lagi ke si B, tolong bayarin utang saya untuk ini. Tapi harganya dinaikkan gitu. Itu baru kita mesti ada ada bayangan, oh begitu. Ada 3 pihak. Kalau 2 pihak masih belum paham lah. Terima kasih Pak. Iya. Coba kita ulang nih natijah. Ini natijah bisa dilihat di kitab An-Nihayah ini. Ya. Tadi dua belah pihak belum dipahami begitu ya. Tapi kalau 3 katanya bisa. Ini si A punya utang kepada si B begitu ya. Lalu si A minta dibayarkan oleh si B begitu ya. Itu masuk dalam kategori jual beli utang dengan utang? Masuk? Balikan deh. Si A punya utang ke si B, gitu ya. Lalu si A minta tolong kepada si C untuk bayarkan utangnya kepada si B. Nah kita jual beli utang dengan utang enggak?
Lain tama minta tolong pangmayarkeun hutang. Tapi kan anger jadi hutang. Betul? Tapi dia bukan beli utang. Bisa paham begitu? Nih, si A punya utang kepada si B. Lalu dia minta tolong kepada si C untuk bayarkan utangnya kepada si B. Gitu kan? Ini kan pindah utang kan? Yang tadinya utang kepada si B sekarang berhutang kepada si C. Itu pindah kan gitu? Menjual utang dengan utang? Bukan. Coba. Jadi bagus ini. Ya, karena ini waktu kan biasanya kan ada kita ke tanggal waktunya 1 bulan nih. Iya. Gitu kan. Jadi untuk menutupi hal itu ya kita minta bantuan si C. Walaupun itu ada penambahan dan sebagainya lah gitu. Iya. Juga itu sama dengan kasus itu apa tidak? Terima kasih. Coba. Jadi ini dalam kitab An-Nihayah al-kali bil kali, jual beli utang dengan utang itu ayastariya rojul syai'an ila ajalin. Coba ya. Seorang membeli sesuatu ila ajalin sampai waktu yang ditetapkan. Tadi saya katakan ini dibeli dengan harga sekian, ya. Ini harus dilunasi bulan depan. Ila ajalin itu, ya. Fa idza halal ajal, ketika jatuh tempo bulan depan nih, lam yajid ma yaqdi bihi, dia tidak punya untuk bayar. Ya. Tidak punya untuk bayar. Mungkin barangnya sudah habis. Misalkan makanan ya sudah dimakan, barang sudah rusak, misalkan begitu ya. Cuma ini tinggal utangnya aja. Tapi pas jatuh tempo, ya, lam yajid ma yaqdi bihi, dia tidak punya untuk bayar. Berapa utangnya? 1 juta, misalkan gitu kan. Nah, lalu yang punya utang 1 juta ngomong kepada yang menghutangkan, bi'nihi ila ajalin akhar. Hutang yang jadi hak kamu, kan ini hak yang menghutangkan kan, saya mesti bayar sekarang. Tapi karena saya nggak bisa bayar hari ini, ya udah diibaratkan saya bayar begitu 1 juta, tapi saya pinjam lagi. Nanti dibayar bulan depan jadi 1.200.000, bisa paham? Kan acan dibayar oke. Nah, inilah yang dimaksud dengan bai'ud dain bidain, ya. Beda dengan tadi, kasusnya beda kan? Nah ini. Jadi dia harus bayar hari itu, misalkan karena memang sudah jatuh tempo 1 juta. Kalau dia bayar itu 1 juta, bayar 1 juta. Ibaratnya begini, saya bayar 1 juta, tapi kamu pinjamkan lagi kepada saya untuk dibayar bulan depan. Jadi 1.200.000. Paham kan? Nah, inilah yang disebut bai'ud dain bidain. Bari hutang nanti cari bayar kan? Belum kan? Dia punya utang belum dibayar 1 juta. Tapi diibaratkan saya bayar 1 juta, begitu. Nah, yang 1 juta saya pinjam lagi, utang lagi ke saya, begitu ya. Jadi 1.200.000 bulan depan saya bayar. Nah, inilah yang disebut bai'ul kali, ya, bil kali. Syaratnya apa? Biziyadah, dengan ada tambahan. Ya, ini yang tidak boleh. Nah, kemudian para ulama menyebutkan seperti ini. Ini yang kedua ya. Ini sebagai natijah ini. Wala yajri bainahuma taqabudun. Dan antara yang jual beli itu tidak ada yang menerima barang, tidak ada yang menyerahkan uang, tidak ada. Nah, inilah yang disebut al-kali bil kali.
Kalau kasus tadi 3 ya, si A punya utang kepada si B, lalu si A karena tidak bisa bayar minta tolong kepada si C, ya. Lalu si C bayarkan utang si A kepada si B. Nah sekarang si A asalnya punya utang kepada si B, jadi punya utang kepada si C. Eta memindahkan hutang, bukan menjual utang, bukan. Karena nanti dia yang jual, dia yang beli. Bisa paham begitu ya? Si A dengan si B, ini 2 orang. Dia punya utang kan kepada si B. Lalu ketika dia mau bayar tidak punya, ya. Lalu dia beli lagi utang itu. Sebab begitu. Yang utang 1 juta saya beli lagi buat dibayar bulan depan. Tapi 1 juta saya tambah jadi 1.200.000. Taetan tuh menang. Gimana? Gening eta aya tah contohna mestinya ini ya, mestinya harus dibayar jatuh tempo teh ajalin teh kan. Cuma pas waktu jatuh tempo tidak punya. Lalu gitu. Dengan tambahan yang tadinya cicilan itu misalkan seharga 1 jutaan, nah, karena diperpanjang lah gitu ya. Hitungannya itu bukan diperpanjang sebenarnya. Utang sekian ya dijual kepada ya, bisa Pak begitu. Nah, jadi ini pihak dealer nih. Ini yang cil motor. Mestinya utangnya itu misalkan 2 bulan lagi. Kali 500, berarti 1 juta. Karena tidak ada untuk bayar, gak apa-apa. Yang 1 juta itu hitungannya dijual lagi kepada yang punya utang. Jadi berapa nanti? Ya, jadi 3 bulanan. Gitu ya. Jadi seolah-olah utang itu dibarukan lagi begitu kan. Nah, inilah yang disebut al-kali bil kali. Tidak boleh dalam agama. Bisa paham? Mangga silakan. Gimana? Ya, paham kalau itu ya boleh dikatakan penalti lah katakan. Gitu. Betul. Karena memang bahasa ya apa namanya itu kata denda atau penalti lah kira-kira itu. Iya. Saya kurang paham urusan seperti itu. Yang saya paham natijah al-kali bil kali itu begitu. Bentuknya seperti apa? Ya, silakan nanti akan ada ya kias persamaan seperti itu. Mangga, masih ada yang lain? Cukup? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kepada Bapak Ustadz Hussein Aziz atas ilmunya. Insyaallah menjadi manfaat bagi kita semua. Dan untuk malam hari ini kita tutup dengan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.